kasih Om Fakih. Jadi tadi ada yang menarik ya disampaikan Om Fakih, itu terkait dengan apa namanya engagement ya, menciptakan ketertarikan lawan bicara kita. Jadi mirip dengan sales, pada saat kita datang pertama kali kita tidak boleh langsung apa namanya to the point, Pak masalah Bapak apa ya, itu nggak seperti itu, karena sebetulnya kemarin sales itu kan sudah punya mapping ya, sudah punya informasi hama yang apa namanya yang sudah dicatat dalam inspection graph misalnya ya. Tugas kita adalah kembali menyampaikan bahwa kemarin sales kita sudah melakukan inspeksi dan ini mappingnya, hasilnya adalah ini Pak ya, dan kami akan melakukan pengendalian hama ya di tempat Bapak ya. Dan tadi yang menarik adalah terkait dengan apa namanya bagaimana menciptakan kedekatan dengan pelanggan ya, jadi tidak langsung melakukan treatment ya. Kalau itu dilakukan maka saya kira semua orang bisa melakukan itu ya. Kita harus menjadi teknisi yang berbeda, kita harus menciptakan kedekatan dulu. Masih ingat tadi ya, orang asing jadi akrab ya. Tadi ini tidak perlu menjadi proses. Cara supaya akrab adalah apa namanya menciptakan apa ya, kita tertarik pada lawan bicara kita, kepada PIC di sana ya. Oh terima kasih Pak, Bapak tepat waktu Bapak menunggu saya, terima kasih misalnya ya, seperti itu supaya terjadi ketertarikan gitu. Atau mungkin kita lagi ngobrol sambil jalan, Pak sudah berapa lama kerja di sini Pak. Jadi kita terus menerus bagaimana supaya lawan bicara kita ini bercerita dan kita mendengarkan. Ingat, kita harus lebih banyak mendengarkan dan kita bertanya ya, bertanya supaya dia lebih banyak bicara. Kalau PIC kita lebih banyak bicara, itu dia merasa nyaman dengan dirinya. Oke, terima kasih Om Fakih. Selanjutnya tadi sebentar ya. Siapa tadi? Oke. Yohanes. Oke, Rinaldi ya silakan. Ya. Ya. Oh. Ya. Inspection graph, inspection report ya. Teman-teman sekalian, ayo berikan yang terbaik yang kita miliki. Jangan sampai ya tanggung jawab kita diberikan kepada kita, misalnya tadi hanya mengganti base station, ada yang kita lompati, kita tidak mencari apa ya, memperbaikinya, bergeser kita tidak kembalikan. Itu adalah ujian-ujian kecil bagi teman-teman yang sangat menentukan kata melayani. Kalau nggak salah ya, ada salah satu teknisi kita yang melakukan kesalahan ya. Pada saat dia datang, dia menyampaikan kepada PIC-nya, Pak kita mau mengganti umpan tikus yang ada di luar ya. Kemudian sang manajer mempersilahkan, biasanya kan didampingi, saat ini kok nggak didampingi gitu. Kemudian sang teknisi ini udah keliling tuh, mengganti base station, mengganti umpan, mengganti base station yang pecah dan lain-lain. Sampai selesai, setelah selesai, sang teknisi kemudian menghadap kepada manajer, ya manajer tadi.
Nah, gimana Pak? Sudah beres? Sudah beres semuanya. Udah dibersihkan semuanya? Sudah Pak, beres, mantap. Wah, oke. Sekarang oke, kalau gitu kita lihat base station nomor 25. Ya, nomor 25 ini ya, ternyata sebelumnya oleh sang manajer dimasukkan tisu, kemudian umpannya diambil. Ya. Mereka kemudian bersama-sama sampai ke nomor 25. Ya, kemudian teknisi disuruh membuka base station, kemudian isinya masih tisu. Kira-kira saat itu gimana sang teknisi kira-kira? Karirnya kira-kira gimana tuh? Nomor 25 tidak diganti umpannya. Tisu yang dimasukkan oleh sang manajer masih ada di dalamnya. Kira-kira coba chatting, kira-kira karirnya teknisi ini seperti apa? Apakah dia akan melejit atau justru tertahan atau justru dia disuruh resign? Selesai, benar, hancur. Mungkin selama ini pekerjaannya bagus, tapi hasil akhirnya balik lagi itu yang dinilai. Langsung resign Pak. Kata sang manajer, kalau saya mau putus kalau teknisi ini tidak diganti, karir kita, muka kita akan dibawa kemana coba? Oleh karena itu teman-teman teknisi, ya kita tidak akan dipercaya lagi. Selesai sudah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ayo teman-teman sekalian, jujurlah kita dalam bekerja gitu. Lakukan sebaik mungkin, yang terbaik yang kita miliki, ayo berikan yang terbaik yang kita miliki. Karena itu akan kembali kepada diri kita. Ingat, akan kembali kepada diri kita. Ya, teman-teman sekalian, saya ingin teman-teman sekalian bisa paham hal ini, ya, sehingga teman-teman kita bisa bersama-sama mengarungi samudra bersama perahu Rentoke. Ya, saya harap demikian. Oke. Nah, sekarang kita senam dulu ya. Ini saya ambil dulu dari sebelum kita masuk materi. Ini masih pengantar ya, teman-teman sekalian. Jadi pokoknya kalau train dengan saya itu pengantarnya banyak ya. Tujuannya apa? Balik lagi, tujuannya adalah supaya kalau nanti masuk materi sudah sama. Jadi kita align. Kira-kira silakan chatting, kira-kira apa yang teman-teman bisa dapatkan ya dari video tadi ya. Teman-teman sudah melihat seperti apa videonya. Kira-kira apa yang teman-teman dapatkan? Silakan. Kesetiaan, yes. Setia ya. Hingga akhir waktu. Yes. Setia, pelayanan, yes, pengabdian pada tuannya. Oke, feedback Pak. Oke, sip, rajin. Oke. Saling membutuhkan, yes. Dedikasi, kesetiaan pada tuannya. Pelayan 24 jam, bantuan dari setiap sudut, yes. Setia dan bangga dalam melakukan satu hal, yes. Siap setiap saat. Teman-teman sekalian, kalau anjing saja bisa dilatih untuk melayani dengan baik, masa sih kita sebagai manusia ya tidak bisa melakukan itu dengan baik? Apalagi kita saat ini bekerja sebagai di jasa ya, layanan, memberikan yang terbaik buat pelanggan kita. Saya ingin teman-teman sekalian, setelah ini kita benar-benar bisa memberikan yang terbaik buat pelanggan kita ya. Karena ingat, saya sudah sampaikan tadi, ketika kita yang berikan yang terbaik, maka itu akan kembali kepada diri kita. Ketika kita memberikan hal yang luar biasa, maka hal yang luar biasa itu akan kembali kepada kita, bukan buat siapa-siapa,
Makanya teman-teman sekalian, ketika kita bekerja, jangan sampai kita bekerja dengan baik kalau ada supervisor, ada branch manager kita. Jangan sekali-sekali seperti itu. Bekerjalah dengan baik pada saat tidak ada yang melihat, teman-teman. Berikan yang terbaik pada saat tidak ada yang memuji, teman-teman. Karena kenapa? Buat apa pujian itu? Nanti ya apa yang teman-teman lakukan akan kembali kepada diri teman-teman. Ya ini cerita sedikit ya. Ya kita kan sama-sama teknisi. Saya pernah jadi teknisi. Dulu waktu saya teknisi, namanya teknisi baru ya. Itu kalau di kita kan dulu ada sistem 3 ring ya, 3 ring station ya untuk pengendalian tikus. Namanya karyawan baru selalu dapat yang di sisi pagar saya itu. Sisi pagar kadang-kadang apa ya, tanamannya sudah tinggi karena itu sebulan sekali. Biasanya kan di pabrik ya. Tanaman sudah tinggi gitu, mencari base station itu susah. Sulit. Ya kenapa? Sudah tertutup oleh rumput-rumput atau ilalang yang ada di sana. Tapi apa yang saya lakukan, ini cerita ya, cerita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Saya selalu pada saat melakukan pengendalian tikus, maka di dalam box saya itu ada lap ya, ada lap. Kemudian yang tidak dimakan saya punya plastik ya. Kemudian nomor base station karena sering hilang dan lain-lain, bawa spidol ya. Saya selalu mengerjakan dengan baik mulai dari station 1 kadang-kadang sampai station 100 saking luasnya ya. Tidak ada yang saya lewati satu pun. Saya ganti yang nomor station, saya ganti stiker yang ada di station ya, saya ganti umpan yang ada di dalam. Kemudian yang tidak dimakan saya masukkan ke plastik, saya lap yang kotor ya, karena kadang-kadang juga bergeser, kadang-kadang saya paku, saya kembalikan ke tempatnya. Gampang sebetulnya kalau kita tidak mau jujur ya. Kita nomor 1 loncat aja ke nomor 5, 5 ke 10, 10 ke 15. Tapi saya selalu berpikir bahwa kalau saya melakukan itu, saya mencurangi diri saya, dan itu suatu waktu akan kembali ke diri saya ya. Makanya kadang-kadang saya kok kamu kerjanya lama banget? Bukan masalah lama, ini masalah komitmen kepada diri, bahwa Allah ini melihat kita, ada kamera Allah ini melihat kita. Kalau ada satu stasiun yang saya lewati, saya membohongi diri saya ya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin itu kemudian karir kita melejit. Saya tidak pernah menunggu pujian dari atasan saya.